Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul ya. Sama-sama mengkaji bagaimana manhaj pendidikan ya atau tarbiyah Rasulullah SAW dari kitab Ar-Rasulul Mu'allim. Halaman 20, judulnya Tahdziruhu sallallahu alaihi wasallam, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ilmil ladzi la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qabla duhuli fi bayani asalibihi fit ta'limi, dan sebelum masuk pada penjelasan metode beliau dalam mengajar, ara minal munasib, ya aku memandang termasuk hal yang cocok gitu ya, jadi sesuai kalau an-adkuro ya, jadi aku sebutkan kalimatan wajizatan, kalimat yang ringkas ya, fi hadari hadal muallimil karimi, dalam peringatan muallim ya, guru yang mulia ini, wa tahdzirihi, dan peringatannya minal ilmil ladzi la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat, hatta ja'ala dzalika du'aan lahu, sampai beliau menjadikan hal itu sebagai doa baginya, yad'u bihi, yang beliau berdoa dengannya ya, dengan doa itu, fi aktsari ahyanihi sallallahu alaihi wasallam, dalam kebanyakan waktu beliau. Jadi ahyan bisa diartikan waktu ya, atau kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Nah itu doanya di berikutnya ya, nomor 6. Rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim ya, itu ada keterangannya, kitab Dzikir wa Du'a, bab bil adiyah ya, an Zaid bin Arqamin ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keadaan Rasulullah SAW yaqulu ya, berkata, maksudnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha'u, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba'u, ya, dan dari diri ya, atau maksudnya hawa nafsu diri yang tidak kenyang ya, jadi tidak kenyang gitu kan, terus saja memenuhi hawa nafsu. Wa min da'watin la yustajabu laha, ya, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'alliman bihalihi wa maqalihi jami'an, sungguh keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru ya, dengan keadaannya ya, dengan perilaku beliau gitu, apa yang ada pada beliau, wa maqalihi, dan perkataannya, jami'an, seluruhnya. Fahadha du'au, maka doa ini, minhu, dari beliau, ta'limun, adalah pengajaran, lil alimi wal muta'allimi jami'an, bagi orang yang berilmu ya, atau guru, wal muta'allim, dan pelajar, jami'an, seluruhnya, alla yata'allamu, agar mereka tidak belajar, au yu'allimu, atau mengajar, illa ma fihi naf'un, kecuali ya yang di dalamnya ada manfaat,
bimizani syar'i, dengan timbangan syariat, ya al-hanifi, yang lurus, ya al-agharri, al-agharri ini apa ya, lupa. Bentar, setting dulu bentar. Al-agharri, qaidun agharu, saya syarif karimul, mulia juga sama, yang mulia agar, ya, yang mulia. Ya, ini jadi prinsip ya, jadi prinsip menuntut ilmu dalam Islam, tidak sembarangan ilmu gitu, tapi ilmu yang bermanfaat. Selain doa ini juga kan kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, itu rizqan thayyiban wa amalan taqabbala, juga ada hadisnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang baik, ya, dan amal yang diterima. Ya, jadi ini menjadi prinsip dalam Islam, ilmu yang dipelajari itu harus bermanfaat. Ya, karena selain tadi meminta ilmu yang bermanfaat, juga Rasul berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu sesuatu yang harus dihindari. Ya, bahkan Rasul berdoa agar dijauhkan darinya, artinya bisa berbahaya gitu. Jadi ilmu bukan sekedar ilmu. Makanya kan tidak sedih juga orang yang secara ilmu sebenarnya benar, tapi digunakan ya dengan cara yang salah gitu. Ilmunya benar, tapi ilmu itu digunakan untuk hal yang salah. Makanya kan di Quran juga kan ada orang yang berilmu, diantaranya kan contohnya di antara ulama Bani Israel itu ya, yang dia tergiur dengan dunia kan gitu, ya akhirnya tidak bermanfaat ilmunya itu, malah membuat dia celaka. Ya, makanya tidak sedikit juga orang yang belajar ilmu agama, dia tinggi gitu ilmu agamanya, tapi kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang keliru, ya itu. Bahkan untuk menyesatkan manusia. Bahkan ya tujuan mereka kan banyaknya adalah materi gitu ya, materi duniawi, keuntungan duniawi. Ya, jadi untuk dijadikan apa namanya dalil-dalil untuk mendukung kesesatan mereka. Ya. Nah, itu berbahaya. Ya, makanya belajar ilmu itu harus didasari dengan iman dulu, dengan akhlak mulia dulu gitu kan. Ya, makanya iman sebelum Al-Quran, itu adab sebelum ilmu, itu artinya agar ilmu itu bermanfaat. Ya, itu karena orang bisa saja kalau tidak dilandasi dengan iman tadi, orang belajar ilmu jadi sombong, ya jadi apa namanya merendahkan orang lain gitu, sehingga dengan ilmunya itu ya mengelabui orang dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang harus jadi prinsip ya dalam pendidikan. Ya, jangan sampai ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi harus ada manfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu? Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang bisa melahirkan iman, ya, menumbuhkan iman dan amal soleh. Ya, karena kerugian itu adalah ketika tidak ada iman dan amal soleh. Makanya kan di dalam surat Al-Asri kan, Al-Asri innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Artinya kalau ilmu tidak membuahkan iman dan amal soleh, tidak bermanfaat, orangnya akan tetap rugi. Ya, nah artinya ini juga menjadi prinsip ya, prinsip seperti ini sebetulnya untuk menolak juga ya sekuler gitu ya, dalam ilmu yang sekuler. Jadi ilmu dipisahkan dari agama, akan tidak ada kaitannya ya, padahal di dalam prinsip pendidikan Islam itu ya semua ilmu harus dikaitkan dengan iman gitu, harus melahirkan iman kepada Allah. Apalagi ketika membahas tentang alam semesta gitu, meneliti dan sebagainya ya kan, itu kan harus justru semakin sampai kepada merasakan keagungan Allah gitu, merasakan kekuasaan Allah dengan meneliti alam ini adalah ciptaan Allah gitu kan. Kalau orang sekuler kan tidak ya, mereka melepaskan gitu sama sekali ilmu itu dari agama, akan berdiri sendiri ya. Sebetulnya kan sekularisme ini dasarnya adalah ateis gitu, tidak percaya Tuhan gitu. Jadi mereka ingin menghilangkan Tuhan, agama itu ya. Bahkan kan di barat itu kalau orang membuat penelitian, membuat karya tulis, kalau menyebutkan nama Allah saja di dalamnya itu dianggap tidak ilmiah. Sampai seperti itu kan orang sekuler itu. Nah, sedangkan kita dalam cara pandang kita, world view kita gitu ya, dalam Islam ya justru tidak boleh ilmu itu dilepaskan dari agama, dari Islam. Itu apalagi kitab suci kita adalah mukjizat yang abadi. Itu kan mukjizatnya dari Al-Quran itu berisi ilmu gitu. Ya, bahkan dia mengajak kita, memanggil kita untuk meneliti isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber ilmu, pengetahuan. Ya, jadi ketika Allah menurunkan ilmu kepada ilmu itu apa ya, Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan disebut ilmu juga oleh Allah. Ya, justru kita ditantang gitu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneliti ayat-ayat ini, mentadaburi gitu kan ayat-ayat ini, sehingga bisa melahirkan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena kan dia kandungannya itu tidak pernah selesai gitu digali oleh manusia. Setiap zaman itu sudah ribuan bahkan mungkin jutaan gitu ya tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama. Ya itu tidak akan pernah habis digali kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, nah Al-Quran ini kan banyak berbicara tentang alam semesta, berbicara tentang manusia dan sebagainya. Nah itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Ya, jadi sebetulnya tidak ada problem antara agama Islam dengan ilmu itu. Dia berjalan seiringan. Ya, dan juga sudah dibuktikan di dalam sejarah peradaban Islam. Ya, para ilmuwan muslim itu ya mereka tidak memisahkan gitu ya antara agama dan ilmu, karena tadi ilmu yang dibimbing dengan agama itu melahirkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, bahkan pemahaman terhadap agama yang mendalam itu juga bisa melahirkan ilmu-ilmu yang baru ya, termasuk juga yang bermanfaat untuk duniawi. Jadi bukan hanya untuk akhirat saja sebetulnya. Ya, untuk menjalani kehidupan yang baik, ya itu juga Al-Quran memberikan panduan. Ya, makanya para ilmuwan muslim yang mereka menemukan ya penemuan-penemuan baru gitu ya, itu kan karena diilhami melalui ayat-ayat Quran itu. Ya, bagaimana misalnya Ibnu Haisam ya menemukan lensa. Ya, itu kan terinspirasi dengan ayat Quran.
ya yang di dalam Al-Quran dikatakan la yastawil a'ma wal basir wala dzulumati walan nur, tidak berbeda, tidak sama antara orang yang melihat dan orang yang buta, yang buta dan yang melihat, tidak sama antara kegelapan dan cahaya. Ya, ketika orang mentadaburi ayat ini, kemudian bisa melahirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka dari situlah dia meneliti tentang cahaya. Ya, sampai lahirlah ya lensa itu. Menemukan lensa. Jadi banyak para ilmuwan muslim yang menemukan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia. Yang membuat jam itu kan ilmuwan muslim. Kenapa? Karena dia jadi semakin orang itu kembali kepada agama, taat menjalankan agama, dia kan untuk menjalankan agama ini ya dibutuhkan sarana gitu ya, fasilitas agar ibadah itu dilakukan dengan maksimal. Dari situlah orang berpikir sehingga menemukan cara-cara ya ilmu-ilmu yang baru ya untuk bisa diaplikasikan. Yaitu kan yang menemukan jam itu siapa awalnya? Al-Jazari ya. Dia kan karena memang untuk kebutuhannya untuk mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat, maka dibuatlah ya konsep jam sampai berkembang seperti sekarang. Ya, jadi ini mindset yang harus. Jadi semakin orang itu kembali kepada agama, dia akan lebih maju. Bahkan kalau ilmu seseorang itu dibimbing dengan Al-Quran, dikomandoi oleh Al-Quran, ilmu itu akan jauh lebih hebat daripada ilmu-ilmu yang tidak dibimbing oleh wahyu, karena wahyu itu ibarat komando gitu. Sedangkan ilmu-ilmu lain ya, ilmu manusia, ilmu duniawi yang dikembangkan oleh manusia ini para prajurit ya, dan dia harus sejalan kepentingannya dengan agama ya, karena agama Islam ini kan jelas dampaknya kemaslahatan untuk semua manusia ya di dunia, dan khususnya manfaat bagi orang-orang beriman di akhirat. Jadi, makanya rahmatan lil alamin. Jadi semua manusia akan merasakan maslahat yang ditimbulkan oleh agama Islam ini. Ya, makanya sekarang bisa kita lihat ketika ilmu itu tidak dibawa bimbingan wahyu, ya, tidak dibawa bimbingan ya Islam, itu kan yang terjadi adalah kerusakan. Ya, kerusakan pada tumbuhan ketika dibuat pupuk kimia misalnya yang merusak tanah dan sebagainya. Ya, jadi merusak. Jadi kadang kan tidak komprehensif gitu, menginginkan pencapaian dari satu sisi ya, tapi kemudian merusak di sisi yang lain. Nah, sedangkan Islam itu seimbang, mengajarkan keseimbangan. Ya, nah makanya perlu orang-orang Islam ini menguasai ya ilmu-ilmu itu dan mengembalikan ya ilmu itu dibimbing gitu ya melalui wahyu itu. Nah makanya di antara konsep kutab misalnya pendidikan dasar yang bisa dikembangkan hari ini adalah mengembalikan ya ilmu itu di bawah bimbingan wahyu. Makanya belajar ilmu alam ya, ilmu umum ya, itu kita gali dari ayat Quran dulu, dari hadis ya, dari ayat Quran kemudian nanti dikembangkan ya melalui penelitian manusia yang tidak bertentangan. Kalau yang jelas-jelas bertentangan ya kita harus kesampingkan ya, termasuk juga kadang kan sebetulnya ada ilmu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, itu jangan diajarin gitu ya. Kadang-kadang kan di sekolah kita banyak hal-hal yang sebenarnya gak bermanfaat lah. Banyak yang menyia-nyiakan waktu. Padahal kan jelas ya, qad aflahal mu'minun ya, beruntunglah orang beriman. Di antara sifatnya itu kan
Anil lagwi muridun, mereka menghindarkan hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan bisa jadi malah menjadi madorot, jangan diajarin. Ya, misalnya ngajarin nari dan sebagainya, gitu kan, ya nyanyi. Musik Itu ya membuat lalai lah. Ya, membuat lalai, terus pengetahuan yang gak ada gunanya, apalagi tadi yang jelas-jelas bertentangan. Misalnya teori Darwin, manusia berasal dari kera. Itu kan di SD tuh masih ada gitu kalau nggak salah ya. Dulu belajar begitu. Kemudian juga mempelajari ya termasuk juga teori Darwin juga seperti di ilmu apa asal usul ya manusia itu kan ada penelitian tentang spesies gitu kan. Ya homo itu kan istilahnya itu. Itu kan hal-hal yang sebetulnya nggak bermanfaat tuh nggak usah diajarin. Karena kita punya ilmu yang dikembangkan sendiri oleh kita. Karena ini kan posisinya untuk pembangunan ya, taksis ya. Jadi pembinaan. Kalau untuk pembinaan itu harus benar gitu, harus kuat dulu. Beda nanti kalau sudah usia dewasa, ya dia perlu juga kan mengetahui pengetahuan orang lain juga gitu. Barat tuh belajar apa ya harus tahu. Itu posisinya bukan untuk pembinaan. Ketika pondasinya sudah kuat gitu ya, lalu dia mengetahui realita yang ada, orang belajar apa, tapi kemudian nanti untuk diluruskan gitu. Ya, untuk dibantah, untuk diluruskan. Jadi kalau untuk pembinaan ya jangan gitu. Dan memang seperti itu prinsipnya dalam semua ilmu-ilmu Islam itu ya jangan dulu mempelajari syubhat-syubhat gitu. Jangan ada yang syubhat. Untuk pembinaan ya untuk pembinaan itu harus benar dulu, harus diseleksi. Ketika diajarkan itu yang benar seperti dalam hal akidah gitu kan. Yang benar-benar dulu, belum kemudian kepada hal-hal yang di situ ada kerancuan-kerancuan yang perlu diluruskan. Pelajari akidah yang benar dulu. Nah, ketika pondasi akidahnya sudah benar, nah baru dia mempelajari ya, apa yang keliru gitu ya. Nah, tujuannya untuk dibantah, untuk diluruskan. Ya. Itu ilmu-ilmu akal gitu ya, ilmu-ilmu kalam misalnya. Itu kalau sudah kuat pondasinya. Nah, masalah di kita kan gitu. Jadi pondasinya belum kuat kan gitu. Kemudian udah belajar yang aneh-aneh, itu akhirnya nyeleneh. Pondasinya tidak kuat. Ya, nah ini makanya untuk pendidikan dasar ini perlu ya. Jadi itu semuanya terbingkai ya di dalam doa Nabi ini ya. Jadi beliau mohon agar dijauhkan ya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, baik itu tadi sekuler gitu ya, tidak diikat dengan agama ya, tidak melahirkan iman dan amal soleh gitu ya, ataupun nanti juga dari ilmu itu sendiri ya, konten ilmunya sendiri yang tidak ada manfaatnya ya. Makanya seperti pengetahuan ya, wawasan umum gitu ya. Kalau dalam Islam itu ya tidak sekedar mengetahui wawasan umumnya, tapi apa manfaatnya buat kehidupan kita, terutama untuk akhirat kita gitu, untuk agama kita. Ketika belajar menghitung ya bukan hanya menghitung, tapi menghitung itu membuat apa gitu, kepentingannya, kebutuhannya, ya kan? Dalam agama kita sangat dibutuhkan bagaimana misalnya menghitung zakat, termasuk juga menghitung ketika orang jual beli juga. Menghitung waris. Ya, kan ke dalam keseharian kan orang butuh transaksi. Transaksi itu butuh berhitung juga. Ya, jual beli itu bagian dari agama juga. Nah, jadi setiap ilmu yang dipelajari itu ya kita harus memikirkan dia ada nggak manfaatnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Gitu. Kadang-kadang kan sekarang itu orang belajar di sekolah ilmu tapi dalam kehidupan tuh nggak ada gitu.
penerapannya buat apa? Belajar matematika segala macam gitu kan? Ya, pas di kehidupan sehari kan nggak dipakai gitu. Nah, Islam itu belajar ilmu itu harus jelas. Nah, kalau misalnya tidak jelas pemanfaatannya, penerapannya untuk apa dipelajari? Itu hanya buang-buang waktu. Ya, jadi orientasi belajar ilmu kita itu adalah amal. Itu yang jadi prinsipnya. Ya, yang harus jadi prinsip, ilmu itu membuahkan amal atau tidak. Makanya perlu tinjau ulang gitu ya, ilmu-ilmu yang sekarang dipelajari oleh anak-anak sekolah. Ketika kita mau mengajarkannya kembali, meninjau kembali ini. Bahkan ada yang meneliti bahwa pelajaran di Indonesia itu untuk anak-anak sekolah itu jauh lebih tinggi kan gitu ya, dibanding dengan di luar gitu. Jadi banyak yang mubazir ya waktu yang, sehingga akhirnya juga karena berat gitu ya, terasa berat oleh anak-anak itu jadi stres juga akhirnya. Akhirnya kan pelampiasan gitu ya, pelarian. Ya, jadi, dan mereka juga akhirnya menjauh juga gitu ya dari ilmu, jadi dianggap hal yang membosankan, menjenuhkan dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita ya. Gitu. Bahkan kan di luar itu juga udah mengarah ke sana bahwa ilmu yang dipelajari itu ya harus ada dampak ya kemanfaatannya. Ya, walaupun padahal sebetulnya ilmu-ilmu dasar ini semuanya sangat dibutuhkan, baik untuk kemaslahatan nanti di akhirat ya, untuk ibadah dan sebagainya, juga untuk kehidupan dunianya. Ya, untuk kehidupan dunia ya sehari-hari ya yang membutuhkan, seperti bahasa itu kan bisa digunakan sehari-hari, kemudian berhitung, membaca, menulis. Makanya kan yang diajarkan di tingkat dasar ya atau kutab ya itu adalah memang ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan. Ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan. Begitu. Ya, sehingga nanti sangat dilihat ya ilmu yang diajarkan itu dari sisi efektivitas ya dan efisien. Ya, kalau misalnya bisa dipelajari dengan dalam waktu cepat ya kenapa harus dengan cara lama gitu. Kayak misalnya ketika Rasul butuh, ada sahabat yang belajar bahasa Ibrani ya, bahasanya orang Yahudi, agar bisa menyurat dengan orang Yahudi. Ya, itu kan ada salah seorang anak muda ya, usianya itu sekitar berapa? Ya belasan tahun, namanya itu Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit itu kan belajar bahasa Ibrani hanya dalam waktu 16 hari. Ya, 16 hari. Ya, dan itu cukup karena memang tujuannya untuk dipakai gitu. Ya, orientasinya agar bisa digunakan, apalagi ini kan membantu Rasul. Nah, anak-anak itu juga ketika belajar itu juga harus disampaikan kepada mereka tujuan mereka belajar ini apa. Bahkan sudah jelas apa sih penerapannya nanti. Ya, ketika Rasul menyuruh kepada Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani, jelas penggunaannya agar Rasul bisa dia membantu Rasul tugas yang mulia gitu dalam berdakwah gitu. Ya kan? Dalam berdakwah ya, sehingga dia dalam waktu yang singkat bisa menguasai. Ya, sedangkan di kita kan kadang-kadang belajar itu jadi nggak jelas orientasinya. Jadi si anak itu nggak ada semangat belajar. Kenapa? Jadi si anak itu jadi belum tahu dia sih kenapa harus belajar ini, kenapa harus belajar ini gitu. Kenapa harus belajar ini, sehingga karena tidak tahu ya, tidak jelas orientasinya, tujuannya ya si anak itu ya leha-leha aja gitu belajar itu. Ya, karena nggak ini. Ya.
Jadi harus diperjelas gitu kan orientasinya. Ya, dan jangan banyak yang mubadir. Ya, yang seharusnya anak itu pelajari gitu malah tidak dipelajari. Ya, yang tidak perlu dipelajari malah dipelajari. Akhirnya kan mubadir waktu itu. Ya, seperti misalnya ngajarin bahasa Inggris gitu kan. Ya harus diperjelas itu intinya. Nah, itu kan kadang-kadang belajar waktu di SD belajar, SMP belajar, sampai kuliah belajar, tapi itu bisa-bisa. Ya, lurus. Tapi nggak bisa-bisa gitu kan. Ya, ini perlu dipikirkan ya, diperhatikan apa namanya efektivitasnya tadi itu. Ya. Nah, jadi sehingga ini menjadi prinsip ya, dari doa-doa Nabi itu ya, jadi agar ilmu yang dipelajari itu ya bermanfaat. Ya, sehingga kan para ulama itu kan berlomba-lomba ya, mereka ketika menuliskan buku ya, panduan gitu kan, agar betul-betul dipilih mana yang paling pentingnya gitu, yang paling bermanfaatnya itu. Ya makanya juga apa namanya, anak juga sedang mempersiapkan ya kurikulum. Jadi buku-buku misalnya pasti yang lebih prioritas yang menjadi panduan ya. Ya apa namanya, misalnya untuk tingkat dasar itu ya, belajar secara runut. Ya itu tujuannya ini, bahwa ilmu yang diajarkan ini ya betul-betul memberikan manfaat ya. Jadi efektif lah gitu ya, Rasul dalam waktu 23 tahun ya mengajar umat. Ya itu sempurna ya pengajaran. Jadi tugas risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tersampaikan dengan baik. Ballaghor risalah. Beliau telah menyampaikan risalah. Artinya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada Rasul itu disampaikan kepada umat ya, dengan metode beliau gitu ya. Bahkan kan ya menyampaikannya ada kadang secara sama-sama gitu ya, kadang kepada perorangan, tapi semuanya nyampe. Karena walaupun kepada sendiri ya, kepada beberapa orang, nanti kan dia akan menyampaikan lagi ya kepada yang lain. Nah itu kan artinya beliau melihat efektivitas dalam mengajarkan ilmu itu ya. Nah, sedangkan di kita kan banyak kajian, banyak pengajian ya, tapi masyarakat itu nggak, hal-hal yang dasar dalam Islam itu nggak tahu aja tetap ya, karena banyaknya tidak mengajarkan ilmu gitu ya. Banyaknya kan humor gitu ya. Ya hal-hal yang sebetulnya ya jadi akhirnya mubazir gitu waktu itu. Bahkan apalagi kan mereka untuk mengadakan acara besar seperti itu butuh biaya besar. Gitu. Ya. Jadi perlu dilihat aktivitasnya itu, agar tujuannya ketika Islam ini bisa disebarkan, tersampaikan secara baik gitu ya, bisa diamalkan dalam pengamalan kesehariannya gitu. Ya Allah alam bisawab. Kalau ada yang ditanyakan kan. Mempelajari ilmu fisika dan lain sebagainya, masuknya kategorinya dia nggak wajib kan? Bukan ya. Kalau tadi jelas manfaatnya sangat dibutuhkan untuk kehidupan gitu ya di dunia. Jadi secara keduniaan ya memang misalnya kalau misalnya tidak ada sama sekali orang yang pelajari itu bisa madarat gitu ya bagi kehidupan.
Itu nanti masuknya kategori fardu kifayah aja, tidak. Sedangkan agama agar orang itu bisa sholat ya. Jadi yang amalan-amalan yang fardu ain yang wajib bagi setiap individu, maka hukum mempelajari ilmunya juga fardu ain. Gitu. Adapun yang tidak bukan fardu ain ya. Jadi tidak harus semua orang belajar ya, tidak harus semua orang tahu ilmunya. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali itu bisa berbahaya misalnya. Bisa misalnya jadi tidak bisa tegak kehidupan ini ya, kalau menurut bahasa para ulama itu ya, di antara Imam Ghazali misalnya, beliau kan membahas itu antara ilmu fardu ain, fardu kifayah. Nah, itu masuknya kategori fardu kifayah hukumnya itu. Kalau memang dibutuhkan, ada kebutuhannya. Nah, kalau misalnya ilmu itu jelas-jelas bertentangan dengan Islam, apalagi dengan akidah Islam, dengan syariat Islam, itu haram pelajarinya. Kayak sihir misalnya, kan itu kan diharamkan. Kalau memang tujuannya nanti mau dilakukan, itu haram pelajari ilmu sihir. Ya, termasuk tadi pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan akidah Islam seperti teori evolusi misalnya. Dan itu kan jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam, mengarah kepada ateis. Jadi tidak sedikit sebetulnya ilmu-ilmu itu mengarah ke ateis. Kalau di biologi itu biologi molekuler tadi ya. Banyak, dan memang kalau melihat dari pengalaman kami Ustaz, waktu di kuliah dan beberapa teman-teman kuliah, syubhatnya datang dari situ Ustaz. Betul Ustaz. Membuat orang minimal sekuler, Pak. Maksimal liberal. Dari ilmu umum itu. Betul. Ya seperti yang tadi Antum sampaikan, syubhat-syubhat itu masuk dari situ. Jadi artinya otoritas ketuhanan itu sudah nggak ada, ini otoritas ilmiah. Aku mah aing, mah gitu ta. Padahal itu kan hasil pemikiran manusia yang terbatas gitu kan. Tapi anak melihat punten kawan-kawan anak yang memang ada secara karir akademik ataupun ya nama moncer lah. Tapi dikarenakan sobat-sobat itu pula mereka jadi kehilangan seperti kebingungan gitu. Sidano bingung gitu saat kehidupan hari-hari. Ya jelas lah, udah kalau ninggalin sholat mah udah pastilah gitu. Ya berangkat dari konsep eta. Dan umumnya memang dari kecilnya tidak ada doktrin agama. Ya itu pondasinya. Jantan doktrinnya tuh penting mah bager, pinter gitu. Itu aja. Sampai tua mengalami kebingungan biasanya. Kalau nggak karena hidayah dari Allah itu, ya biasanya kita dugi ka kolot nanti. Atau ketika ada kesadaran beragama, mereka dawang Pak. Nafsirkan sendiri kan Ustaz. Gitu. Mereka dawang terbiasa dinasihati karena merasa dia sudah punya otoritas ilmu untuk menafsirkan agama. Itu banyak kejadian sebagai tipayun kamari pagalih cerita. Bedanya ngaji sama orang-orang kampung dan orang-orang di komplek dosen ITB. ITB apa Unpad gitu, Anda lupa. Kalau di kampung mah mak teh sudah jalan 3 tahun dan menerima saja apa adanya gitu. Nah, kalau yang pengajian di komplek dosen ini, rata-rata kalau kajian kayak kita yang berbasis kitab dengan pemahaman para salaf gitu, mungkin sekali dihantamin lah. Jadi si ustadz itu diposisikan sebagai objek yang harus diserang gitu Pak, dengan syubhat-syubhat mereka karena menganggap bahwa kita mah bodoh gitu ta. Jadi doktrin keimanan itu sesuatu yang tidak menggunakan logika. Jangan ngaji di Imam Syafi'i. Itu padahal hanya pure mereka belajar umum saja gitu, ilmu umum. Iya, yang S2, S3. Jadi cepat teh kan kalau orang kampung mah fitrahnya tuh masih lurus, jadi masih bisa nerima. Anak tidak tahu
Terus antum di komplek dosen sekali kan. Terus di kantor BPJS Jawa Barat sami Ustaz. Gitu. Jadi bahasanya teh Pak Ustaz di sini mah yang ringan-ringan aja lah gitu. Nah yang banyak lawaknya yang laku tuh. Jadi ente menyentuh kepada Substansi. dasar pemikiran lah gitu ya. Substansi. Sama. Ima itu belajar fikih, fikihnya itu yang cenderung kayak misalnya antum kajian misalnya di bank ya. Itu nggak boleh, persyaratan pertama itu antum jangan ngomong riba. Udah dikasih itu, kalau antum nyentuh ke situ sudah selesai. Maka jadi pengennya tuh rata-rata siro yang gitu. Padahal nggak tahu kalau para ustadz itu kalau yang betul gitu mana belajarnya dia bisa masukkan akidah, dia bisa masukkan fikih lewat kajian siro itu kan gitu. Iya betul, komprehensif buat Islam itu. Itu apa halnya nanti justru berat itu kajian siro teh kade. Nah satu gitu Pak mereka doang. Ya karena memang di ilmunya itu sendiri udah ada problemnya gitu. Sorry. Jadi belajar ilmu itu kan tetap kan ada dasar filsafatnya kan. Setiap ilmu itu kan ada dasar filsafat. Yang dasar filsafatnya itu baru tentang itu tadi. Dasar filsafat yang materialisme kan gitu. Ya madiyah ya, itu materialisme. Jadi ketika belajar ilmu itu sudah ada orientasi yang seperti itu. Sehingga menafikan agama, menafikan Allah gitu ya sebagai Tuhan. Jadi dianggapnya kalau agama itu tidak ilmiah itu kan tadi. Dianggapnya itu. Padahal justru kan tadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu yang sudah pasti kebenarannya. Sedangkan ilmu manusia kan masih praduga ya, masih bisa berkemungkinan benar, bisa kemungkinan keliru gitu. Aspek tujuannya lebih banyak ya. Iya, sedangkan ilmu Allah itu udah pasti. Udah jelas benarnya. Itu jadi artinya orang-orang Islam itu sendiri banyak yang belum sadar bahwa Islam ini agama ilmu. Ya, agama ilmu ilmiah. Nah, ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh manusia itu ya harusnya ya berdasar ya kepada ilmu yang Allah turunkan itu. Mengembalikan berarti kan di sini itu tadi harus diperbaiki dulu ilmu yang dipelajari itu dasarnya bagaimana. Ya, makanya kalau oleh sebagian para pemikir Islam gitu ya di Indonesia ya seperti INSIS gitu kan. Itu kan mereka mengembangkan worldview Islam. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari itu kan tidak kosong dari worldview itu. Cara pandang gitu kan terhadap melihat dunia dan sebagainya. Ya itu jadi problem. Maka betul gitu kan lahir kan orang-orang yang seperti itu. Ya, mereka dawang. Tong borong masalah akidah hal sederhana seperti yang Anda perhatikan di alumni itu. Mereka tidak memandang salah, bukan sesuatu yang salah makan minum pakai tangan kiri. Dan itu dalam keseharian itu sudah kadung jadi sesuatu ada seorang ikhwan adik kelas saya dia berani itu ditepok gitu ada alumni juga gitu. Oh iya makan tuh pakai tangan kanan karena worldview-nya tadi udah naon sih meni kieu-kieu we dipermasalahkeun. Nah worldview-nya padahal kalau orang pakai kacamata iman kan memang perintahnya pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri sama dengan setan kan gitu. Nah itu oleh orang-orang yang keliru ya dasar pemikirannya itu dianggap ya agama itu apa dogma ya yang primitif gitu kan dianggapnya itu istilahnya itu primitif, sedangkan mereka yang menggunakan akal progresif gitu kan. Padahal mereka tidak sadar akal manusia itu terbatas dan kalau nggak ada syariat turun selesai mereka jadi nggak beda sama binatang. Iya betul. Sehingga nggak sadar mereka menuhankan dirinya. Jadi wanita kada ilahahu hawahu kan. Menjadikan Tuhan itu adalah hawa nafsunya. Jadi kalau akal ini tidak dibimbing oleh wahyu, oleh ilmu dari Allah, itu jadi hawa nafsu. Akal itu.
Ya, karena ya ada potensi seperti itu menurunkan akal. Dan itu Pak yang sering tidak kita syukuri adalah ketika Allah mengkaruniakan kepada kita nabi, ya, menurunkan syariat untuk kita, itu kan nggak pernah disyukuri gitu. Kalau nggak ada beliau, tidak ada syariat gitu, kita tidak lebih bagus dari babi gitu. Makanya kan kalau Hamka ngomong kalau cuma sekedar kerja kerja, hutan juga kerja, babi juga. Terus bedanya apanya? Tadi kan masalah worldview kan Pak. Makanya di surat Ali Imran tuh yang di akhir itu tentang ulul albab itu. Iya. Itu sebagai dasar juga, berdasar saya juga pernah menulis ya. Jadi unsur dalam diri manusia itu ada 3, yaitu hati kan, akal dan fisik. Nah itu panduannya ada di ayat itu. Jadi ulul albab itu kan di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang ulul albab, yang cerdas, akalnya yang pemikirannya mendalam. Nah, ini kan orang-orang yang seperti yang tadi itu sekuler, liberal, mereka menganggap bahwa akal mereka maju dan sebagainya. Ya, justru Allah menjelaskan bahwa yang namanya ulul albab, orang yang akalnya cerdas, mendalam, sifat yang utamanya adalah yadhkurunallah, mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ya, artinya ada hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Silah daimah ma Allah. Ini salah satunya dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad Qutub ya dalam kitab beliau Manhaj Tarbiyah Islamiyah. Jadi bagaimana mendidik hati ini kaitannya dengan hati, unsur hati ya. Mendidik unsur hati manusia itu adalah dengan cara hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Silah daimah ma Allah. Jadi yadhkur alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di pada saat berdiri ya, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Artinya setiap saat gitu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, nah kalau ini adalah cara mendidik akal. Mentafakuri ya penciptaan Allah, Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi fungsi akal itu sebetulnya ketika orang menggunakan akal sehatnya, ya dia memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Ya, jadi kalau orang merasa ya bisa tahu berbagai hal gitu, banyak hal gitu dengan akalnya. Ya, justru akal yang lebih hebat lagi, yang lebih maju lagi, bukan hanya tahu ya pengetahuan dari benda itu saja gitu kan, tapi juga memikirkan yang dibalik itu kan gitu. Bukan hanya mempelajari tentang materinya. Jadi bukan hanya belajar tentang apa dan bagaimana. Ya kan? Ya, mereka hanya baru sampai situ, baru apa gitu, bagaimana ini ada gitu proses dan sebagainya, tapi juga mengapa gitu. Mengapa sih benda ini ada gitu, dari mana asalnya gitu, siapa yang menciptakan gitu. Jadi ketika orang udah sampai ke situ, berarti udah lebih jauh lagi dia berpikirnya. Jadi orang-orang materialisme ini mereka hanya baru belajar apa dan bagaimana gitu bekerja si materi itu yang ada di sini. Nah, orang yang lebih jauh lagi dia harus memikirkan ya kenapa ini bisa ada gitu si materi, apakah dia ada dengan sendirinya gitu. Ya kan nggak mungkin ada dengan sendirinya, tidak ada di alam semesta ini secara akal gitu yang ada dengan sendirinya. Ya atau menciptakan diri sendiri nggak mungkin, pasti ada pencipta. Jadi orang yang beriman kepada itu sebetulnya lebih jauh dia berpikirnya itu, lebih maju. Ya, lebih maju.
Ya, nah sehingga ini adalah cara bagaimana memfungsikan akal ya, pendidikan akal itu, bahwa apa yang dia pelajari, apa yang dia pikirkan ya tentang objek ilmu itu, ya semuanya adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. Ada kesadaran itu gitu kan. Ya apalagi juga harus disadari bahwa ketika seseorang itu menyingkap ilmu, mengetahui ilmu, ya sebetulnya kan itu ya ada ilham juga dari Allah itu, yang memberi orang itu jadi paham, yang membuat orang itu jadi tahu. Ya ada kesadaran seperti itu. Nah, itu kan mereka problemnya itu kan tadi, jadi merasa diri bahwa akal mereka hebat gitu ya, menggunakan akal. Ya karena kan sebetulnya sekularisme ini lahir kenapa memusuhi agama ya, karena memang agamanya agama yang keliru. Ya agama yang primitif ya betul gitu ya, bertentangan dengan akal sehat. Karena kan lahir di barat gitu kan. Sekularisme ini kan lahir di barat ketika agama itu otoritasnya di gereja ya, yang banyak dengan hurufat dan sebagainya. Ketika orang yang belajar mengembangkan akalnya justru dimusuhi, bahkan dihukum gitu kan. Sehingga lahirlah gerakan anti agama. Karena agama yang mereka hadapi adalah agama yang keliru, tapi beda dengan Islam. Lalu ketika barat itu belum jadi apa-apa gitu ya, jadi masih terbelakang ya, Islam justru sedang jaya-jayanya kan. Justru banyak ilmuwan-ilmuwan barat itu belajarnya ke Islam. Ya, nah sekarang oleh para musuh-musuh Islam ingin diterapkan kepada umat Islam gitu ya. Yang Islam sendiri tidak ada problem dengan ilmu. Ya. Jadi memang cara pandang mereka bahwa agama itu primitif memang dipengaruhi oleh barat tadi. Ketika mereka menghadapi agama yang memang primitif. Agama yang tidak sesuai akal sehat. Ya beda halnya ketika yang mereka hadapi adalah agama Islam. Kan di situ masalahnya. Ya masalahnya di situ. Nah cuman kan mereka akhirnya malah mengeneralisir bahwa semua agama itu primitif. Ya juga karena mereka tidak belajar Islam itu seperti apa. Kalau orang mau mempelajari Islam, ya dia akan tahu sendiri bahwa ternyata Islam itu agama ilmu, ya agama yang sesuai akal sehat. Ya ironis nanti gitu ya. Orang Islamnya sendiri juga nggak mau belajar ilmu. Jadi dianggap nanti kita terbelakang, bahkan ada orang yang minder ketika belajar ilmu, ilmu agama dalam hal ini ya. Anda perhatikan seperti itu. Jadi si Gano untuk penting lah gitu. Ilmu agama teh padahal dalam hal-hal sederhana aja, dalam konteks misalnya dia menghadapi katakanlah orang tuanya meninggal, bagaimana dia harus memandikan, menyiapkan pemakaman, menyiapkan nantinya bagaimana waris dengan adik kakaknya. Kan pada akhirnya banyak yang akhirnya ngambil jalan singkat tadi, nggak salah bagi rata kan gitu saja. Hal-hal seperti itu. Jadi ya kita sudah kehilangan semangat untuk itu teh gitu teh. Jadi dianggap teh nggak salah, ada cukup syahadat teh gitu. Tanpa kita memahami konsekuensi di mana kita dituntut berilmu gitu teh. Ya padahal hisab Allah itu kan sangat detail gitu. Segala perbuatan kita itu dihisab. Betul. Sesuai nggak dengan ilmu yang Allah turunkan. Betul. Jadi dianggapnya agama itu cukup syahadat ya, untuk cukup syahadat. Nanya eta kudu rinci kan di dalam beragama. Kan ayeuna mah kitu di keumuman bangsa urang gitu. Ya memang mereka sudah terkotori oleh image gitu, image di awal gitu. Ya termasuk yang sudah ada kesadaran beragama pun demikian, karena ninggal teh. Gitu. Karena masuk ya prihatin gitu ketika misalnya pengawasan di kantor-kantor, bagaimana usaha untuk ustadz dikendalikan gitu sesuai keinginan mereka, pesanan-pesanan gitu. Di mana iya wes gitu.
Seperti Ustadz Roni itu kan diberhentikan gitu. Cara-cara itu kayak gitu. Sebagian masih senang dengan yang nyata tadi ngelawak gitu. Negara itu gitu. Ngabebenjokeun ieu teh. Jadi kecil pada mah malas berpikir Ustaz. Malas berpikir. Karena mereka orang-orang yang intelektual ya. Iya, gitu. Terpelajar lah gitu. Betul. Jadi nganggap teh ngagampangkeun Ustaz gitu. Padahal masalah-masalah basic terkait misalnya wudhu aja belum tentu kita selesai gitu. Ya kan? Ya suka lalawara lah, padahal kan kalau kita lihat para ulama dulu membahas wudhu saja, Masya Allah. Kalau kita kan sekarang paling gitu-gitu kan ya gitu. Begitu juga orang yang ngaji Ustaz. Afwan ya, dengan segala hormat. Kami kemarin diskusi di sini hari Kamis. Ya faktanya memang begitu yang kita miris. Itu jadi ya si Ustaz Chandra mah pengajian ayeuna teh bring kali ya ustadznya jadi artis. Lupa kepada substansi. Banyak hal-hal mendasar lah, masalah wudhu, masalah apa ya. Orang hari ini lupa gitu. Harusnya dibelajar di situ. Apalagi masalah akidah. Yang konsekuensinya ya Pak ya, kalau nggak bener-bener kan bisa fatal gitu. Ya makanya kan ya khususnya orang-orang yang ingin yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan Islam itu ya harus lebih serius, ya harus benar-benar serius menerapkan manhaj pendidikan Islam itu. Betul. Jadi orang mau belajar tadi itu belajar umum sekalipun jangan lepas dari manhaj Islam. Sekarang kan masalahnya tadi ketika orang belajar umum lepas dari manhaj Islam. Ya, sekarang di mana orang yang belajar ilmu umum itu mengembangkan ilmu duniawi, tapi mana Islamnya nggak lepas. Nah itu yang jadi masalah di kita. Karena kan orang yang kental dengan Islam itu ya hanya orang yang belajar, yang kemudian mendalami ilmu-ilmu agama saja. Padahal kan tadi mana Islam itu semua, pada semua ilmu. Ya, berarti kan PR ya bagi semua lembaga pendidikan umat Islam itu. Karena di situ problem gitu kan tadi problem di ilmu itu. Iya, dan untuk mengatasi problem itu Ustaz mau tidak mau memang harus berani kurikulumnya itu mandiri. Tanda petik kurikulum merdeka, bukan kurikulum merdekanya rezim ini ya. Jadi orang-orang itu harus percaya diri dengan kurikulum Islam. Karena kalau enggak ya kan begitu-begitu aja Ustaz. Ya, karena kan dulu ketika peradaban Islam ini maju ya dari segi dunia juga, itu kan mereka belajar mengembangkan ilmu-ilmu umum juga kan. Gitu. Tapi kan awalnya kan iya, jadi tidak lepas dari manhaj Islam. Iya. Tapi awalnya kan ilmu agama heula. Iya, ilmu agama dulu sebagai basic. Ada orang kan dibalik enak geus SD itu tapi ngaji we teu bisa, anu bata. Gitu. Udah gitu teh mereka dong kasih bejaan Ustaz. Gitu. Saat nanti ke zaman sana. Mana? Iya.